Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Kediri menggelar sosialisasi program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional bersama mitra kerja Komisi 9 DPR RI di Politeknik Mercusuar Indonesia pada Sabtu 15 Maret 2025. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari masyarakat Kecamatan Semen Kediri. Turut hadir dalam sosialisasi ini, Nur Hadi SPD MH, Komisi 9 anggota DPR RI, Husnul Arif Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Antox Prapungka Jaya, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Dwi Riani Palupi, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri, Aita Purdiningsih, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan KC Kediri, serta masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Tujuannya adalah agar semua masyarakat Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Ini nanti ada sosialisasi berkait tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Nggih, biasanya Bu, niki banyak saudara saya nggak tahu waktu-waktu kadang-kala telepon ke saya, Pak, iki sakit tapi nggak nduwe belas, BPJS yo nggak duwe, KIS nggak duwe, tapi piye cara berobatku gratis, nggih to ngoten biasane, nggih. Alhamdulillah biasanya kula tuwil pun, nggih, wis marorono telepon. Alhamdulillah nggih gratis, ngoten lho, nggih. Mulane jenengan manfaatke kula, nggih. Banyak nanti program dari Pak Nur saking kula. Nak sakit gitu, mungkin komunikasi dengan saya. Kebetulan saya juga punya nyiapkan mobil ambulan. Sapa sing pengen sakit? Oh, gak berasa. Saya ada mobil ambulan, kalau ada tetangga, suatu misal ada yang sakit, monggo nanti gratis, ngonten nggih. Ini salah satu peduli saya. Tapi nak iso ya masuk BPJS, gitu, mandiri, ngonten. Tapi nak nggak iso mandiri, ditanggung nggak ada.
sekarang ini yang sakit kok nyun sewu gitu, sampai susah nggak iso bayar, menghubungi kula, nanti tak masuk di kabupaten, ada program-program yang khusus untuk Kabupaten Kediri, lancar dan gratis. Nggih. Panjenengan sing rawuh teng mriki sing sampun gadah KIS atau gadah BPJS kesehatan, jenengan dibayari negara alias jenengan nderek BPJS kesehatan ini gratis. Gadah KIS nggih? Ngacung pundi? Sinten ngacung. Oh nggih. Alhamdulillah nggih. Berarti sampun nderek alhamdulillah. Kula nderek tanglet malih. Di antara panjenengan sing rawuh mriki, teng mriki sing gadah kartu Indonesia Sehat, gadah BPJS kesehatan, nderek jaminan kesehatan nasional, alhamdulillah karena jenengan punya rezeki lebih, sing sampun nderek dan sampun bayar iuran secara mandiri. Ngacung. Bayar iuran secara mandiri. Oh nggih. Nggih. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Bapak Ibu di Kediri ini sudah 97% yang ikut program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Duka sing gratis, duka sing bayar dhewe. Nggih. Itu sudah 97%. Berarti ada sekitar 3% yang belum ikut. 3% itu kalau pernah hitung sekitar 50.000 orang. Nah, kula pesen jenengan sing derek program jaminan kesehatan nasional ini, tepuk tangan dulu untuk Pak Kusnul Arif. Pak Kusnul Arif, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Ini segera daftar, Pak Nur. Niku kan iurannya 35.000 untuk kelas 3 leres. Kula lek enten sak kakak niki enten anggone sekawan Pak Nur. Berarti kalau 35.000 kali 4 itu 110.000 tiap bulan. Kula dereng mampu ya Pak Nur. Nah, jenengan daftar sing gratis. Daftar sing gratis yang dibiayai oleh negara. Baik itu APBD atau APBN. Caranya gimana? Segera hubungi operator di desanya masing-masing. Biasanya di pemerintah desa itu selalu ada operator yang khusus melayani pendaftaran. Tapi nun sewu Bapak Ibu, yang gratis ini, yang dibiayai negara ini kategori yang tidak mampu. Lah terus lek sing mampu pripun Pak Nur? Lah kalau mampu dimintai keikhlasannya untuk gotong royong. Karena slogannya BPJS Kesehatan ini dengan gotong royong semua tertolong. Nggih. Itu Bapak Ibu. Nah, paham Bapak Ibu? Wes, mangke secara teknis apabila ada pertanyaan, Pak Nur, niki teng rumah sakit damel BPJS kok pelayanannya lama. Kok tidak segera? Pak Nur, ini kok pelayanannya di puskesmas seperti ini dan lain sebagainya. Nggih, Pak Nur pripun carane lek sing pun boten aktif diaktifkan lagi dan seterusnya. Nanti Bu Dwi maupun Bu Aita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan sedaya. Ngoten nggih? Konsep yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat adalah dengan menggunakan sistem gotong royong. Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, dan peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah acara sosialisasi dari Pak Nur Hadi bersama mitra kerjanya yaitu BPJS Kesehatan. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Anto, Pak Nur Hadi, nanti akan lebih lengkap lagi dari narasumber Bu Dwi Palupi maupun Bu Aita bagaimana terkait dengan pentingnya BPJS Kesehatan. Maka beberapa hal nanti yang perlu jenengan tanglataken, jenengan dereng bersani, jenengan silakan tanya sampai tuntas sehingga sepulang dari sini jenengan bisa mendapatkan bekal yang manfaat, mendapatkan wawasan atau ilmu terkait dengan BPJS sehingga bisa menginformasikan datang orang-orang sekeliling panjenengan mulai dari keluarga, kerabat maupun teman-teman dekat panjenengan, minimal tahu apa manfaatnya ketika bergabung di BPJS Kesehatan. Mangkatan ya Bapak Ibu nggih. Jadi kalau jaminan kesehatan nasional itu adalah programnya, yang menjalankan badan penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Jadi panjenengan tadi yang disampaikan Pak Nur, ada yang penerima bantuan iuran baik yang dari pemerintah pusat maupun penerima bantuan yang dari pemerintah daerah, ada PNS, ada TNI, ada Polri, ada petani, ada nelayan. Itu kepesertaannya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional, yang menjalankan programnya adalah BPJS Kesehatan. Kartunya namanya Kartu Indonesia Sehat. Jadi tidak dibedakan kalau KIS itu hanya yang tidak mampu, tidak. Semuanya kartunya adalah Kartu Indonesia Sehat. Tadi ditanya Pak Nur Hadi, tadi disampaikan yang penerima bantuan iuran lebih banyak yang daripada mandiri gitu ya. Karena kalau bisa gratis kenapa bayar gitu ya. Tapi tadi disampaikan juga negara belum mampu kalau membiayai semua warganya menjadi yang penerima bantuan iuran. Jadi diharapkan kalau yang bisa mengiur sendiri bisa mendaftarkan secara mandiri untuk mendaftar sebagai peserta JKN. Lah di Kabupaten Kediri kepesertanya sudah 97,26%, tapi keaktifan pesertanya hanya 77%. Artinya walaupun banyak yang terdaftar di JKN, tapi yang aktif hanya 77%. Panjenengan saged ngecek tadi yang sudah menerima atau malah belum tahu kalau belum menerima kartu atau sudah terdaftar, ada nanti dijelaskan oleh Bu Aita melalui WA. Panjenengan semua nggak ada HP toh? Nah nanti bisa ngecek melalui WA apakah panjenengan sudah terdaftar atau belum. Tinggal masukkan nicknya saja. Tadi yang kayak di pendaftaran ngisi 3506 itu ya. Nanti dicekkan di situ nanti kelihatan jenengan sudah terdaftar atau belum. Lah terkait dengan penerima bantuan iuran itu ada dua tadi. Penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah dan penerima bantuan oleh pemerintah pusat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nur, yang melalui operator desa itu adalah penerima bantuan yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi datanya itu harus masuk ke 6NG namanya, di mana pesertanya harus masuk ke data DTKS. Kalau yang pemerintah daerah tidak harus masuk dalam DTKS, tapi pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan apabila bagi warganya yang tidak mampu, yang membutuhkan layanan kesehatan, saged menghubungi Dinas Kesehatan. Nanti bisa dibantu oleh Pak Anto yang tadi beliau sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu. Terus yang paling penting, kan sekarang lagi rame, oh BPJS tidak bisa menanggung ini, oh ini harus bayar, oh ternyata sudah pakai ini ternyata nggak dijamin, ngaten nggih. Panjenengan kalau berobat ke rumah sakit, di situ ada poster besar gambarnya, fotonya dari petugas BPJS maupun dari petugas rumah sakit. Kalau seandainya jenengan sudah sesuai prosedur berobatnya, kemudian ternyata masih ada biaya yang dikeluarkan atau disampaikan oh ini enggak dijamin ini sama BPJS, ibu harus bayar sendiri gitu misalnya, jenengan bisa menanyakan ke teman kami yang ada di gambar-gambar itu biasanya di pendaftaran ataupun di dekatnya ruang rawat inap, itu fotonya banyak, ada nomornya. Kalau jenengan istilahnya kurang berani menanyakan, oh ya aku kok bayar, kenapa saya sudah sesuai kok masih ditagih gitu ya. Nanti jenengan tanya ke rumah sakit sungkan, nanti akan dibantu oleh teman-teman kami yang di setiap rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah ada informasi tersebut. Jadi panjenengan jangan ragu-ragu
untuk menghubungi teman-teman kami yang di nomor-nomor tersebut, nanti Bu Aita bisa bagi, itu di situ akan jenengan chat aja nanti, Bu, benarkah saya begini kronologisnya, saya berobat di sini ternyata kartu saya nonaktif, kartu saya nggak bisa dipakai berobat, katanya saya harus bayar sendiri. Nah, nanti teman-teman kami yang akan mengkoordinasikan dengan rumah sakit atau klinik atau puskesmas bagaimana toh kronologisnya. Ngaten nggih. Peserta jaminan kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan bukan penerima bantuan iuran atau bukan PBI. Peserta bukan PBI termasuk di dalamnya yaitu pekerja penerima upah atau PPU, pekerja bukan penerima upah atau PBPU, dan bukan pekerja. Untuk peserta yang masuk dalam penerima bantuan pemerintah atau PBI yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Aita Purdiningsih sebagai pemateri menyampaikan informasi terkait manfaat yang dapat diperoleh peserta dan berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Saya langsung Bapak Ibu, ini haknya peserta JKN. Haknya apa aja sih? Saya sebagai peserta JKN itu saya punya hak apa aja? Ini haknya mohon maaf kecil-kecil sekali. Ini Bapak Ibu, haknya yang penting, ini Bapak Ibu punya hak untuk menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Vaskes pertamanya, puskesmas, dokter keluarga, ataupun klinik, ini terserah penjelengan semuanya. Kami tidak bisa memilihkan. Walaupun rumahnya jauh, tapi cocoknya, misalnya cocoknya nggih, niki kliniknya di kota boleh, walaupun rumahnya di kabupaten, tapi cocoknya kliniknya di kota boleh, karena itu haknya Bapak Ibu semuanya. Misalnya anaknya kuliah di Surabaya, kalau kan setiap hari di sana di Surabaya, mau vaskes pertama di Surabaya boleh, karena sehari-hari memang di Surabaya. Bapak ibunya vaskesnya tetap di sini di rumah, kemudian di Kediri, anaknya di Surabaya boleh, karena memang setiap hari anaknya di sana. Kasihan anaknya kalau misalnya sakit harus pulang ke Kediri kan kasihan. Jadi ya diperbolehkan untuk vaskes pertamanya di mana dia sekolah, misalnya di Surabaya atau di Malang. Ini kewajibannya Bapak Ibu semuanya. Kewajibannya ini mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN. Tadi bagi yang belum daftar, monggo segera daftar. Tadi sudah diberitahu kalau yang tidak mampu bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Bagi yang ini rezekinya melimpah bisa mendaftarkan dirinya. Karena kita tidak tahu sakit itu datangnya kapan. Sewaktu-waktu bisa ini datang. Ini saya sudah diberitahu oleh teman saya, pulang sekolah tiba-tiba anaknya sakit, nggak ada yang tahu nih. Hari ini saya ini senyum-senyum tadi sore kepala saya pusing, nggak ada yang tahu juga. Jadi monggo yang belum punya, yang berkecukupan silakan daftar jadi peserta JKN. Kemudian ini Bapak Ibu, balik lagi Mas bentar. Ini juga ini yang penting Bapak Ibu, jangan meminjamkan kartunya untuk orang lain, nggih. Kartunya itu punyanya sendiri-sendiri, punya pribadinya sendiri-sendiri. Itu ada data pribadinya Bapak Ibu semuanya di sana. Data kesehatannya Bapak Ibu semuanya ada di sana. Masing-masing orang tuh punya riwayat kesehatan sendiri-sendiri. Jangan dipinjamkan. Nanti kalau dipinjamkan ruwet urusannya. Ini Bapak Ibu tadi yang peserta mandiri. Ini yang saya terangkan lagi, untuk yang kelas 1 iurannya 150.000 per jiwa per orang. Per jiwa per bulan, mohon maaf. Kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan untuk kelas 3 35.000 per jiwa per bulan. Aslinya itu 42.000 untuk kelas 3, tapi iurannya dibayari oleh pemerintah 7.000. Jadi tetap kalau kelas 3 itu ada subsidi dari pemerintah 7.000. Next Mas. Ini juga mau bayarnya gampang, kita punya hampir 1 juta kanal pembayaran di Indomaret, Alfa, Tokopedia, Shopee, bisa semuanya. Mau di ATM bisa. Jadi kalau mau alasannya saya mau bayar JKN ini susah, sulit. Tidak, sekarang kami sudah punya banyak kanal-kanal. Tidak ada alasan untuk tidak membayar iuran gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu semuanya, kami punya kanal layanan kepesertaan, ini layanan tatap muka. Kantor kami yang di kantor cabang Kediri di Jalan Hasanuddin nomor 57.
Kalau yang daerah Pagong ini lebih dekat ke di kota di Jalan Hasanuddin. Kalau saya di yang Kabupaten Kediri kedudukannya di Pare. Di Pare. Jadi kalau misalnya mau ketemu saya di Jalan Hasanuddin nomor 57 di pojokan itu. Ini kantor cabangnya, ketemu kalau mau ke sana bisa ketemu dengan petugasnya. Next, Mas. Nah, ini semua layanan bisa dilakukan di kantor cabang. Kami buka di hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 3. Kalau khusus puasa ini sampai setengah 2. Ini Bapak Ibu, kami juga melamai BPJS keliling. Ada mobilnya, jadi kalau ketemu mobil putih ini, ada gambar-gambarnya ini, berarti kami sedang keliling ke desa-desa. Jadi ini kami setiap hari keliling di desa di seluruh kabupaten. Kami ada 2, di Kabupaten Kediri dan di Kabupaten Blitar. Jadi ini kami sedang keliling ke desa-desa supaya untuk menjangkau kalau misalnya kejauhan, kalau ke kantor cabang kami kejauhan, kami akan datang ke desa-desa. Ya kami datangi desa-desa yang potensi yang belum daftarnya banyak. Tapi kalau misalnya dari desa Pagong, apa desa tadi mau misalnya mohon untuk didatangi, silakan untuk menghubungi kami. Nanti kami akan jadwalkan agar mobilnya datang ke desa. Biasanya kami hadir di balai desa. Ia juga mengarahkan peserta untuk menggunakan mobile JKN. Aplikasi ini memudahkan akses berbagai layanan seperti antrian online, pembaruan data fasilitas kesehatan, dan pengecekan keaktifan peserta termasuk kartu digital JKN. Saya download aplikasi mobile JKN karena kami kalau mau Bapak Ibu mau berobat, antrian online-nya melalui aplikasi mobile JKN. Tidak perlu datang pagi-pagi supaya dilayani, supaya dapat urutan pertama, tidak perlu, cukup daftar di aplikasi mobile JKN. Antrian online di aplikasi mobile JKN dari rumah. Misalnya, besok saya mau ke puskesmas, ini tak daftar sekarang, nanti bisa dapat nomor 1. Nggak perlu nunggu datang jam 5 subuh, antri supaya dapat nomor 1, tidak perlu Bapak Ibu. Kami di aplikasi mobile JKN bisa mendaftar antrian online di sana. Nah, ini yang penting tadi disampaikan oleh Bu Dwi. Silakan dicatat nomornya 081168165165. Ini Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Saya mau menanyakan untuk BPJS yang mandiri, seumpama mandiri kita itu bayar terus dan sekarang mau daftar ke yang gratis. Apakah saldo yang kita bayar itu jadi cair atau jadi sodako, Pak? Peserta mandiri sudah bayar, berarti nggak sodako, Pak, menolong yang saudara-saudara kita yang sakit. Kalau selama membayar ini tidak pernah sakit, alhamdulillah. Dicatat nih amalnya sama Gusti Allah, dicatat, oh Pak Sugeng ini selama ini sudah membantu sesamanya. Tidak bisa kembali Pak duitnya, Pak. Jadi tagarnya kan gotong dengan gotong royong semua tertolong. Oh Pak, dari saking Pagong. Ajeng derek tanglet Bu. BPJS tenaga kerja niku sami napa mboten kalih JKN. Sampun matur suwun. Beda antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, nggih. Kalau BPJS Kesehatan ini programnya Jaminan Kesehatan Nasional, nggih, khusus di bidang kesehatan, nggih. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Contoh, ada jaminan resiko kematian, jaminan resiko kecelakaan apabila terjadi kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini yang bukan pekerja penerima upah, bukan karyawan, baik itu pabrik atau ASN, jenengan masuk kategori peserta bukan penerima upah, niku nggih saged nderek BPJS Ketenagakerjaan.
menariknya tadi ada beberapa pertanyaan, ternyata di antara masyarakat masih ada yang belum paham kaitannya perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah dijawab bahwa kalau BPJS Kesehatan ini adalah lembaga pemerintah yang mengatur kaitannya program jaminan kesehatan nasional. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pemerintah yang mengatur kaitannya jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi beda ya. Kalau jaminan kesehatan nasional ya tentunya ini negara hadir bersama BPJS Kesehatan. Seandainya ada warga yang sakit, silahkan periksa ya di FKTP ataupun lanjut sampai dirujuk ke rumah sakit, itu gratis karena Anda atau panjenengan semua sudah ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan melindungi secara sosial, contoh jaminan kematian, jaminan dari risiko kecelakaan, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. BPJS Kesehatan dengan gotong royong semua tertolong. Matur nuwun Pak Nur, cair. Tepuk tangan buat kita semua.